Hai brother semua, selamat datang di channel Arfi Film. Dan kali ini saya akan menceritakan sebuah alur film berjudul The Good of Cookery, yang bercerita tentang seorang koki yang kaya, memiliki banyak usaha dan mendapat julukan Dewa Memasak atau The Good of Cookery. Dan inilah dia filmnya. Di awal film diperlihatkan seorang pria yang mengkritik makanan yang disajikan padanya oleh seorang penjual mie jalanan. Lalu kemudian cerita berpindah ke sebuah acara kompetisi memasak. Dan inilah si pria di awal tadi, yaitu Stephen Chow. Seorang dewa memasak sebelum ia dihianati dan dilengserkan. Di acara itu ada 5 koki hebat yang mengikuti kompetisi, dan Chow di sini yang menjadi juri. Dari semua makanan yang dibuat oleh para koki, mereka semua diberikan nilai 0, dengan alasan yang tidak masuk akal. Seperti salah satu peserta yang diberikan nilai hanya karena Chow yang tidak menyukai wajahnya. Kemudian di akhir acara Chow menutup kompetisi dengan menampilkan masakan buatannya, yang kemudian dinilai oleh 5 koki tadi makanan tersebut sangatlah enak. Setelah acara itu Chow pun bertemu dengan 5 koki tadi, yang ternyata mereka semua sudah dibayar olehnya. Hal itu ia lakukan untuk menaikkan pamor dan juga mempertegas kalau dialah si dewa masakan. Namun pada nyatanya si Chow ini tidaklah benar-benar mengerti tentang masakan. Di sana juga Chow bertemu dengan seorang pria tua, kita sebut saja dia paman. Dia adalah seorang rekan bisnis dari Chow dan juga sahabatnya. Lalu saat mereka berjalan menuju lobi, si paman ini memberikan kontak seorang supplier daging sapi kepada Chow. Lalu saat mereka menuruni tangga, ada pria bernama Bultong menghampiri Chow dan meminta untuk bisa bekerja dengannya menjadi asisten Chow. Dan akhirnya Chow pun menerima Bull sebagai asistennya. Singkat cerita, di suatu hari Chow akan membuka restoran ke-50-nya, yang mana dihadiri oleh wartawan dan banyak orang di sana. Chow pun mulai memperkenalkan menu masakan dengan dibantu oleh Bull. Saat Chow mulai menjelaskan tentang menu-menu tersebut, Bull seringkali menyela. Lalu Bull pun kemudian mencicipi masakan buatan Chow. Lalu ia berkata kalau masakan itu sangat tidak enak. Secara tiba-tiba Bull pun langsung mengganti pakaiannya, dan ternyata Bull ini adalah seorang koki hebat. Lalu Bull pun kemudian memasak mie di sana dengan menampilkan teknik memasak yang luar biasa. Lalu dia berkata kalau dirinya lah dewa masakan yang asli, sedangkan Chow adalah seorang penipu. Chow yang merasa sangat malu pun mencoba segera pergi dari sana, tapi tiba-tiba polisi datang dan menangkapnya. Mereka menuduh 50 orang sakit setelah makan daging sapi dari restorannya. Ternyata itu semua ulah si paman yang menyuplai daging sapi tidak sehat kepada Chow. Dan juga di sini diketahui kalau si paman dan Bull ini sudah bekerja sama untuk melengserkan Chow. Gelar dewa masakan pun akhirnya diambil alih oleh Bull, serta mereka juga mengambil semua bisnis milik Chow. Beberapa waktu kemudian Chow pun sudah bebas dari penjara. Saat itu ia sedang makan mie di pinggiran jalan milik seorang wanita bernama Turki. Saat makan, Chow mengkritik makanan tersebut. Ia juga meminta ganti rugi kepada Turki karena menurutnya makanan yang Turki berikan tidaklah sehat, bisa membuat dirinya jatuh sakit. Tapi tak lama orang-orang di sana langsung menghajar Chow, hingga akhirnya Chow pun babak belur. Untung saja saat itu Turki membantunya. Setelah kejadian itu, Turki pun merasa kasihan dengan Chow. Ia kemudian memberikan semangkuk nasi yang kali ini dinilai Chow sangatlah enak. Tak lama kemudian lapak Turki didatangi oleh pesaingnya yaitu Ghost Head. Mereka di sini memperebutkan hak milik tentang menu udang kencing dan juga bakso sapi. Di tengah perdebatan itu, si Chow di sini malah bikin ulah dengan meledek Ghost Head tentang dia menjelaskan cara memasak. Sontak Ghost Head pun menjadi marah. Ia kemudian membariskan anak buahnya dan juga anak buah Turki untuk mengenali suara siapa yang tadi sudah meledeknya.
Akhirnya Ghost pun menemui kalau yang berbicara tadi adalah Chow. Ia pun langsung akan memotong tangan Chow, namun dengan cepat dicegah oleh Turki. Lalu perkelahian pun sempat terjadi, tapi berakhir dengan cepat setelah Turki yang hampir saja membunuh Ghost pun kemudian menyerah dan segera pergi dari sana. Tapi siapa sangka keesokan malamnya si Ghost mendatangi tempat Turki. Ia akan balas dendam malam itu dengan membawa semua anak buahnya. Saat itu Turki dan Chow sedang duduk memperhatikan sesuatu. Saat Ghost akan menyerang, dia malah ikut duduk di sana. Dan ternyata mereka saat itu sedang memperhatikan bakso udang kencing yang sedang memantul-mantul di atas meja. Ghost yang penasaran pun kemudian bertanya bagaimana bakso itu bisa sangat elastis. Lalu Chow pun menjelaskan kalau cuma Turki yang bisa membuat bakso itu. Karena kemampuan tangan Turki yang sangat luar biasa, ia bisa menumbuk daging tersebut sebanyak 26.800 kali. Lalu saat Ghost kembali mencicipi bakso tersebut, baksonya mengeluarkan air yang sangat banyak. Dan juga membuat hati dari si Ghost pun menjadi gembira. Mereka bertiga pun kemudian berencana membangun sebuah restoran dengan menu tadi sebagai menu andalan mereka. Lalu di mana hari pertama restoran tersebut pun dibuka, mereka semua dengan semangat mempersiapkan segala sesuatunya. Mereka pun kemudian mulai menunggu pelanggan yang akan datang. Namun sampai seorang nenek-nenek yang lewat saat mereka menawari, malah si nenek begitu saja pergi dari mereka. Mereka pun kemudian menurunkan harga, tapi hal itu masih belum juga berhasil. Hingga akhirnya mereka membuat harganya menjadi gratis. Tiba-tiba mereka kedatangan pelanggan pertamanya, seorang wanita yang saat itu akan membeli karena harganya yang gratis. Lalu si wanita tadi membawa bakso yang ia beli ke tempat ia bekerja. Tapi karena dia yang sibuk, dia belum sempat untuk memakannya. Dan tanpa sengaja seorang pekerja di sana membawa bakso tadi dan diberikan kepada pasien. Karena efek bakso yang sangat luar biasa tadi, pasien dan si wanita tadi pun datang beramai-ramai ke restoran mereka. Dan dari situlah restoran tersebut menjadi sangat terkenal, di mana diliput oleh semua koran dan para wartawan. Chow yang berjiwa bisnis ini pun semakin mengembangkan usaha mereka dengan membuka banyak cabang restoran. Sedangkan Paman dan Bull yang tadinya berpikir kalau Chow tidak akan bisa sukses, ternyata mereka salah di mana Chow lebih maju dari mereka. Lalu kemudian di suatu tempat Paman dan Bull pun bertemu dengan Chow. Chow kemudian bilang kalau ia akan ikut kompetisi Dewa Masak yang akan dilaksanakan bulan depan dan akan merebut kembali gelarnya. Ia juga akan belajar di Akademi Masak Kentina tempat si Bull dulu bersekolah. Suasana pun semakin memanas saat si Paman mendorong Chow, lalu dengan cepat Turki memukul si Paman dengan tong sampah. Chow pun dengan segera melerai dan membawa Turki pergi dari sana. Hingga kemudian Chow sangat marah pada Turki karena sikapnya yang suka berkelahi. Karena merasa kesal, Turki pun kemudian langsung pergi. Malam harinya, Chow, Ghost dan teman-teman mereka lain sedang asik nongkrong. Lalu mereka kemudian memberitahu Chow kalau dulu Turki adalah wanita yang cantik. Tapi karena perkelahian Turki dengan geng Guan dulu, di mana geng tersebut merobek poster yang bergambar Chow, yang mereka jadikan sebagai pengelap mulut. Turki pun di sana dihajar habis-habisan oleh mereka hingga akhirnya membuat wajah Turki seperti sekarang ini. Dulu Turki adalah fans berat dari Chow. Kemudian mereka semua pun pergi ke gerobak Turki yang dulu. Di sana terlihat banyak poster Chow terpasang. Lalu tak lama Turki datang dengan sangat manja. Ia kemudian mengungkapkan perasaannya kepada Chow. Tapi alih-alih Chow menerima, Chow malah takut dan langsung kabur dengan menaiki taksi. Besoknya Chow yang lagi menelpon temannya untuk bertanya lokasi sekolah memasak. Tapi tiba-tiba si Turki muncul. Melihat hal itu Chow pun langsung berlari. Tapi pada akhirnya Chow tak bisa lagi menghindari Turki. Turki kemudian meminta Chow untuk menggambar panah di gambar hati yang Turki buat. Tapi karena Chow yang tidak menyukai Turki, ia pun menolak. Turki yang kesal kemudian mengatakan pada Chow tentang apa yang sudah ia lakukan. Tapi Chow malah berkata kalau ia tidak pernah meminta itu semua. Lalu tak lama datanglah seseorang yang akan membunuh Chow. Turki yang melihat hal itu segera mendorong dan melindungi Chow.
Lalu Turki pun tertembak. Dan Chow... Singkat cerita, 1 bulan kemudian kompetisi memasak pun sudah tiba. Di sana ada Bull dan para peserta yang lainnya. Tapi Chow saat itu belum juga datang. Bull dan pamannya pun merasa senang karena berpikir Chow sudah berhasil mereka singkirkan. Dan ternyata Chow pun datang di menit-menit terakhir. Dan Chow ini tadi berhasil kabur saat akan ditembak dengan melompat ke sebuah mobil yang kemudian Chow terjatuh ke jurang dan ditemukan oleh biksu yang kemudian merawat dan mengajarinya tentang ilmu Shaolin. Di sini juga diketahui kalau Bull dulunya bukanlah seorang pelajar. Ia belajar selama 10 tahun di dapur Shaolin, lalu kemudian ia pun kabur dari sana. Sedangkan Chow bisa keluar dari biara Shaolin karena si biksu melihat kesedihan Chow atas kematian Turki dan penyesalannya yang membuat rambut Chow pun berubah menjadi putih. Satu persatu peserta pun mulai dieliminasi oleh juri wanita yang begitu detail dalam hal menilai, meskipun alasannya sedikit tidak masuk akal. Kini hanya menyisakan Bull dan juga Chow. Mereka berdua pun mulai bersaing dengan cara memasak yang sama dan juga teknik dan menu yang sama. Mereka berdua mengeluarkan kemampuan masing-masing dengan cara memasak yang luar biasa. Bull yang kesal karena Chow terus meledeknya pun meminta juri untuk menggugurkan Chow. Tapi di sini juri menolak untuk melakukan hal itu. Saat akan mempersiapkan makanan, tiba-tiba tempat makanan milik Chow pun meledak karena dipasangi bom oleh si paman. Hal itu membuat Bull lebih unggul daripada Chow. Kini Chow hanya memiliki waktu sedikit untuk mempersiapkan makanan dia yang baru. Lalu dengan cepat Chow pun kemudian membuat makanan baru yang ia beri nama dengan nasi kesedihan. Sama seperti nasi yang dulu pernah diberikan oleh Turki. Lalu kemudian penilaian pun tiba. Ternyata makanan Chow yang sederhana tapi memiliki rasa yang jauh lebih enak daripada milik Bull. Tapi di sini karena si juri di bawah kendali si paman, ia pun kemudian tetap memenangkan Bull sebagai dewa masakan. Lalu kemudian Chow pun berkata kalau semua orang bisa menjadi dewa masakan. Lalu kemudian langit pun bergemuruh dan mengeluarkan cahaya putih. Lalu turunlah seorang dewi dari kekaisaran langit yang muncul dan mengatakan kalau Chow dulu adalah malaikat memasak, namun ia dihukum dan dikirim ke bumi. Tapi kini ia sudah dimaafkan karena ketulusan cinta dan kebaikan hatinya. Si paman yang berpikir kalau dewi itu adalah orang palsu bayaran dari Chow, ia kemudian menembaknya dan hasilnya si paman dirubah menjadi seekor anjing, sedangkan si Bull dibuatkan lubang di dadanya. Setelah kejadian itu, Chow pun ditemui oleh Ghosthead dan teman-temannya. Mereka memberitahu kalau Turki saat ini masih hidup. Ia berhasil menangkis peluru dengan gigi emasnya. Dan juga kini Turki sudah berubah menjadi wanita yang cantik setelah dilakukan operasi plastik. Lalu dari kejauhan, Turki pun muncul. Di sana dengan paras yang cantik yang membuat Chow akhirnya terpesona. Dan setelah itu film pun berakhir. Semoga kalian terhibur, jangan lupa sebelum tidur pakai selimut. Saya Arfi, wassalam.